Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Krisna Oktavia Ramadan dengan NIM 2310310022. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sudut pandang belajar dan pembelajaran terhadap 8 kecerdasan majemuk. Sebelum saya membahas mengenai apa itu kecerdasan majemuk, di sini saya akan membahas mengenai belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan aktivitas mental untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang lebih positif melalui latihan atau pengalaman dan menyangkut aspek kepribadian. Sedangkan pembelajaran adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara peserta didik dengan sumber belajar, yaitu pendidik, dan antara sesama peserta didik. Sedangkan kecerdasan majemuk yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan. Kecerdasan majemuk, menurut Howard Gardner, kecerdasan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan produk yang berharga atau bernilai dalam suatu atau lebih latar belakang budaya. Semakin cerdas seseorang, maka akan semakin cepat seseorang itu dalam mengambil suatu keputusan atau memecahkan masalah. Yang pertama, ada kecerdasan majemuk linguistik. Kecerdasan majemuk linguistik yaitu kemampuan dalam berpikir, dalam penggunaan bahasa, atau kecerdasan bahasa. Kecerdasan ini menggambarkan pekanya terhadap aturan yang ada dalam setiap kata-kata, dalam ungkapan kata-kata, serta intonasi yang ada di dalam kata-kata. Kemampuan dalam mengolah kata secara tertulis maupun lisan. Sebagai pendidik dalam kecerdasan linguistik, sebagai pendidik dapat melakukan pembelajaran. Jika dalam linguistik misalnya mempelajari sintaksis yang mencakup susunan bahasa, kecerdasan linguistik dapat memiliki karakteristik untuk menanggapi apa yang dibaca, didengar, maupun yang dibicarakan setiap susunan dalam suatu bahasa. Strategi dalam belajar. Pendidik dapat mengenalkan serta melatih peserta didik untuk mengekspresikan melalui kata-kata. Jika pembelajaran sebagai pendidik bisa menerapkan kegiatan seperti menulis, berdiskusi, berpidato, storytelling, debat, kegiatan seperti ini sebagai sarana yang dapat diterapkan sebagai pendidik, serta sesuai untuk mengembangkan kemampuan penggunaan bahasa ke peserta didik. Selanjutnya ada kecerdasan majemuk logis matematis. Teori kecerdasan logis matematis adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pemahaman yang masuk akal dengan menggunakan angka dengan baik. Kecerdasan logis matematis dipakai dalam menciptakan spekulasi untuk menguji keakuratan dengan data eksperimen. Biasanya, kecerdasan logis matematis, seseorang memiliki kemampuan senang dalam memecahkan misteri. Sebagai pendidik, dapat melakukan pembelajaran yang berhubungan dengan angka. Sebagai pendidik juga perlu untuk menyusun kurikulum yang memfokuskan dalam analisis yang masuk akal. Dengan adanya kecerdasan logis matematis, sebagai pendidik dapat membantu berkembangnya peserta didik dalam permainan matematis. Strategi belajar pembelajaran. Peran sebagai pendidik dapat melakukan sistem tanya jawab dan menerapkan pembelajaran yang memiliki strategi dan masuk akal. Hal ini pendidik dapat meningkatkan kegiatan fokus pada eksperimen, memecahkan seperti teka-teki. Jika dalam belajar yang dapat dilakukan pendidik ke peserta didik, bertanya, menghitung, menduga, maka peserta didik dapat berpikir secara logis dan kritis. Selanjutnya ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yaitu seseorang yang peka dan dapat membaca nada, irama, dan suara. Setiap orang memiliki kemampuan dalam mengolah, mengenal, mengubah setiap nada. Sebagai pendidik dalam kecerdasan musikal dapat melibatkan dalam kegiatan bermusik, dapat mengimplementasikan pembelajaran musik sebagai daya tarik dalam materi ajar. Strategi belajar dan pembelajaran, pendidik dapat menciptakan, memperkenalkan, untuk memberikan respon terhadap suara serta musik. Pembelajaran, pendidik dapat mengintegrasikan kecerdasan musikal, misalnya dengan materi pelajaran yang dijadikan sebuah konsep nyanyian dengan nada dan irama yang memiliki keunikan tersendiri, sehingga dapat membuat pembelajaran lebih dapat diterima dan mudah diingat. Selanjutnya ada kecerdasan majemuk visual. Kecerdasan visual, spasial, kemampuan seseorang dalam berpikir 3 dimensi seperti melukis, menggambar, kemampuan untuk menangkap visual dengan tepat. Kecerdasan ini lebih menjurus ke kepekaan terhadap warna, garis, ruang, serta bentuk.
Sebagai pendidik, diharap memiliki kemampuan untuk melahirkan ide-ide dalam bentuk gambar yang menarik, agar nantinya dalam aktivitas belajar pembelajaran itu tidak monoton. Strategi belajar dan pembelajaran, pendidik dapat mengimplementasikan ke peserta didik untuk memvisualkan kekreativitasan peserta didik. Jika dalam pembelajaran, pendidik mengembangkan model kegiatan belajar yang diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman agar nantinya ke peserta didik dapat paham dari segi visual, gambar, misalnya dari penyediaan presentasi gambar, jadi memperbanyak visual dari teknologi yang ada saat ini. Berikutnya ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik yaitu keterampilan fisik di mana dalam hal keseimbangan, koordinasi, ketangkasan, seseorang yang mempunyai kecerdasan ini adalah orang yang mudah untuk mengekspresikan diri melalui gerak tubuhnya. Mengekspresikan diri yang dimaksud yaitu dari ekspresi wajah, gerak tangan, gerak kaki. Sebagai pendidik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor dan berinteraksi melalui kegiatan fisik. Strategi dalam belajar dan pembelajaran. Pendidik dengan memberikan aktivitas fisik yang dapat melatih kemampuan motorik. Jika aktivitas dilakukan secara langsung atau praktik, strategi pembelajaran yang dapat diterapkan sebagai pendidik diharap dapat memberikan kesempatan untuk menjelajah, misalnya dalam bidang olahraga yang mencakup fasilitas olahraga. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan di mana menjalin hubungan sosial atau relasi. Kecerdasan ini untuk menjaga hubungan sosial, untuk menerapkan keterampilan seseorang dalam menciptakan, mempertahankan hubungan sosialnya. Sebagai pendidik dapat memberikan pengajaran yang mampu mendukung pembelajaran, kegiatan sosial, untuk membangun relasi atau hubungan sosial. Jadi, suka mengamati antar sesama di mana kegiatan interpersonal lebih ke kegiatan kelompok. Kemampuan memahami untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Strategi belajar dan pembelajaran sebagai pendidik untuk mengarahkan kecerdasan interpersonal seperti aktivitas berkelompok. Dengan hal ini dapat menciptakan interaksi antar sesama nantinya ke peserta didik agar dapat memahami orang lain. Jika sebagai pendidik diharap dapat memahami peserta didik, strategi pembelajaran pendidik mengarahkan serta dapat merancang aktivitas seperti membuat proyek, berdiskusi, dengan adanya keterlibatan satu sama lain. Lalu ada kecerdasan majemuk intrapersonal. Kecerdasan majemuk intrapersonal lebih kemampuan untuk memahami diri sendiri, di mana dapat memahami kemampuan yang ada dalam diri sendiri, kemampuan dalam mengendalikan perasaan diri sendiri, serta paham apa yang dibutuhkan dari segi minat. Sebagai pendidik, kecerdasan intrapersonal dapat memberikan kesempatan untuk memilih tujuan pencapaian yang diinginkan pada diri individu. Strategi belajar dan pembelajaran. Dengan ini, kecerdasan intrapersonal dapat dilakukan melalui dengan adanya kegiatan pengerjaan tugas yang melibatkan diri sendiri, di mana memang tugas itu harus dikerjakan secara mandiri. Strategi kecerdasan intrapersonal dalam pembelajaran. Sebagai pendidik, meluangkan waktu untuk refleksi diri serta memotivasi untuk menghargai perasaan, di mana dapat melakukan kegiatan seperti meditasi, jurnal pribadi, atau buku-buku pengembangan diri sebagai bahan bacaan. Kecerdasan yang terakhir yaitu ada kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik yaitu peka terhadap lingkungan sekitar atau alam. Kemampuan memahami serta dapat berinteraksi dengan alam, mampu mengenali flora dan fauna, peduli terhadap hewan, tumbuhan. Kecerdasan naturalistik mampu memahami fenomena alam. Kecerdasan naturalistik sebagai pendidik mampu untuk memfokuskan pengembangan nantinya ke peserta didik seperti kegiatan di luar ruangan. Strategi belajar dan pembelajaran. Pendidik diharapkan paham dalam segi konsep yang berkaitan dengan alam. Dalam strategi pembelajaran, pendidik mampu mengarahkan serta mengamati fenomena yang ada di alam, serta menyediakan wadah pembelajaran dalam bentuk visual yang menarik agar lebih mudah memahami dan peka terhadap lingkungan sekitar. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan tadi yaitu adalah kecerdasan majemuk dapat memberikan pandangan yang dapat dimiliki seseorang,
di mana dengan adanya strategi belajar pembelajaran juga sebagai pendidik diharapkan dapat memiliki kreativitasan dalam menyusun pembelajaran, serta adanya tingkat kecerdasan yang berbeda-beda lebih membantu untuk menyesuaikan apa yang diinginkan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.